5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan itu saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan itu disebut dengan ekosistem. Jadi adik-adik harus tahu ya, ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk yang hidup dan benda-benda yang tak hidup atau benda-benda mati pada sebuah lingkungan. Nah, ekosistem ini tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut mengenai ekosistem. Hari ini kita akan belajar 1. Menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan, lalu membuat tulisan tentang jenis makanan hewan, menjabarkan jenis makanan hewan. Nah, adik-adik yang hebat, perhatikan gambar pada papan tulis berikut ini. Perbedaan apa saja yang dapat kita temukan dari kedua gambar di atas? Nah, kita bisa jelaskan ya berdasarkan pengamatan kita. Nah, perbedaannya di sini pada gambar 1 ini menunjukkan komponen tak hidup yang ada dalam sebuah lingkungan. Komponen yang ada di gambar itu antaranya adalah tanah, bukit, air, hingga cahaya matahari ya. Lalu yang gambar kedua ini menunjukkan komponen hidup dalam lingkungan yang saling berinteraksi dan bergantung sama lain. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian, kata Udin. Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Tanya Edo. Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Jelas, Udin. Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Tanya Benny. Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama, kata Udin. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Nah, ini adalah bacaan yang ada di buku Udin ya, judulnya ekosistem. Semua makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya ya. Kita makhluk hidup itu memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kita. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Nah, sebuah lingkungan itu terdiri dari bagian yang hidup atau disebut dengan biotik dan bagian yang tak hidup atau disebut dengan abiotik adik-adik. Nah, bagian yang hidup di sebuah lingkungan itu terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Nah, bagian lingkungan yang tak hidup itu misalnya cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, ini ya, lingkungan biotik dan abiotik ini saling
memerlukan saling berinteraksi. Nah, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai untuk kebutuhan hidup makhluk hidup. Nah, cahaya matahari juga membantu tumbuhan untuk membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan akan meresap ke dalam tanah. Nah, air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Jadi ada ketergantungan di sini adik-adik. Nah, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan itu saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan itu disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem tadi tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu. Nah, apa yang dimaksud di sini individu? Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya nih, seekor kambing. Jadi individu itu satu saja, tunggal saja ya. Seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara itu adalah individu. Nah, tempat individu tinggal itu disebut dengan habitat adik-adik. Jadi tempat tinggal individu itu disebut dengan habitat. Lalu populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam itu terdapat populasi ikan. Lalu ada populasi tumbuhan teratai dan populasi lumut. Jadi itu adalah kumpulan individu yang sejenis. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya nih, komunitas sungai, lalu komunitas padang rumput. Itu tadi ya perbedaan dari individu, populasi, dan komunitas. Adik-adik, berdasarkan bacaan tadi, yuk kita temukan pikiran utama dari setiap paragraf dan informasi yang kita anggap penting dari setiap paragrafnya. Misalnya di paragraf 1, pikiran utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, informasi penting yang bisa kita ambil dari paragraf 1 ini adalah lingkungan itu terdiri dari bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Lalu di paragraf kedua, pikiran utamanya adalah cahaya matahari itu dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai untuk kebutuhan hidup makhluk hidup. Nah, informasi pentingnya apa di paragraf kedua ini? Di paragraf kedua ini informasi pentingnya adalah cahaya matahari juga membantu tumbuhan untuk membuat makanan. Air di dalam tanah juga dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Lalu di paragraf yang ketiga, pikiran utamanya adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan itu saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, informasi pentingnya apa di sini? Nah, informasi pentingnya adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan itu disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem itu tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Sedangkan di paragraf keempat, pikiran utamanya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal. Lalu informasi pentingnya itu adalah tempat individu tinggal itu disebut habitat. Lalu tentang pengertian populasi, populasi itu adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Lalu pengertian dari komunitas. Nah, komunitas ini adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Adik-adik, Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya, yang ada di sekitarnya ternyata. Nah, benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan, semuanya itu saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem ini mendapatkan makanannya.
Nah, seperti halnya manusia, adik-adik, hewan itu juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Nah, mari kita baca bacaan berikut ini tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan itu memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Nah, perlu adik-adik ketahui, hewan yang memakan tumbuhan ini disebut dengan hewan herbivora. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang memakan batang tumbuhan, buahnya, atau hanya biji tumbuhannya. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Nah, hewan seperti ulat, rusa, dan zebra itu merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan, ya. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda nih ya, adik-adik tahu ya, panda itu lebih suka batang pohon bambu. Nah, bagian tanaman berupa buah itu juga disukai oleh hewan. Misalnya nih ada belatung, itu senang memakan bagian dalam buah. Dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Karena kalau buahnya banyak belatungnya berarti tidak bisa dipanen adik-adik. Lalu burung-burung itu menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Nah, biji padi itu sering menjadi incaran burung pipit. Lalu biji kenari itu biasanya disukai oleh tupai ya. Ini tadi hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Lalu beberapa hewan itu memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Nah, hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Misalnya nih ya adik-adik ya, serangga itu menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cecak. Nah, cecak itu kan memakan nyamuk ya adik-adik ya. Jadi kan di sini memakan hewan lainnya. Nah, tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, hewan-hewan yang memakan hewan lain ini disebut dengan hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Nah, adik-adik, setelah membaca teks tadi, mari kita buat pertanyaan sesuai teks tadi dan kita akan menjawabnya bersama-sama. Ingat kembali nih menggunakan kata tanya yang baik, yang tepat dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, di sini contohnya nih ya adik-adik ya. Apa sebutan untuk hewan pemakan tumbuhan? Nah, tadi ya, hewan pemakan tumbuhan itu disebut dengan herbivora. Lalu, apa pula sebutan untuk hewan pemakan hewan lain atau pemakan daging? Ya, disebut dengan karnivora. Lalu hewan apa yang menyukai biji kenari? Ya, tupai ya yang menyukai biji kenari. Mengapa setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Nah, karena setiap hewan ini memiliki jenis makanan yang berbeda-beda itu sesuai dengan kebutuhannya. Mengapa ada hewan yang memakan hewan lain? Nah, di sini supaya ada keseimbangan ekosistem, supaya ekosistem itu tetap terjaga keseimbangannya. Jadi itu mengapa hewan-hewan itu memakan hewan lain. Nah, adik-adik, coba amati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Lalu kalian cari gambarnya, kalian tempel di kertas karton besar ya, atau di kertas gambar. Kalian tuliskan seperti ini adik-adik. Nah, contohnya ya, langkah-langkah kegiatannya ini ya, kalian cari gambar dulu, lalu kalian gunting ya, kalian buat tabel besar di kertas karton, letakkan gambar itu, dan pada kolom pertama tabel ya, tuliskan nama hewannya, lalu kalian tuliskan jenis makanan hewannya ya. Nah, jenis makanan ini itu berupa tumbuhan atau hewan lain.
Nah, tempelkan sesuai dengan kreativitas kalian ya di kertas karton kalian. Contohnya seperti ini ya, misalnya ayam. Nama atau jenis makanannya. Nah, ayam ini makan biji-bijian dan serangga. Misalnya dengan cacing. Nah, golongan makanannya apa? Oh, golongan makanannya termasuk memakan tumbuhan dan hewan. Kalau memakan tumbuhan dan hewan berarti disebut dengan omnivora. Nah, untuk tikus ini juga suka makan biji-bijian dan hewan lain. Nah, berarti golongan makannya termasuk tumbuhan dan hewan, omnivora juga. Lalu kelinci itu suka makanannya sayuran atau wortel. Nah, golongan makanannya ini termasuk dalam golongan makanan tumbuhan. Kucing ya, sukanya makan daging atau hewan lain atau ikan ya. Ini termasuk golongan makanan hewan. Itu contohnya ya adik-adik ya. Kalian bisa tambahkan misalnya cicak. Cicak itu makannya serangga atau nyamuk. Nah, golongan makanannya tumbuhan atau hewan? Ya, golongan makanannya adalah hewan. Nah, dari kegiatan ini bisa disimpulkan bahwa makanan setiap hewan itu berbeda-beda karena setiap hewan ini memiliki ciri khusus yang berbeda juga. Nah, adik-adik, itu tadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari langkah-langkah kegiatan yang kalian lakukan. Nah ya, kalian sudah tahu mengapa kok setiap hewan itu memiliki jenis makanan yang berbeda ya, karena memiliki ciri khas yang juga mempengaruhi jenis makanannya. Adik-adik yang hebat, bacaan di atas tadi merupakan bentuk teks non-fiksi. Bentuk teks non-fiksi itu apa? Nah, teks non-fiksi itu adalah teks yang berisikan hasil pengamatan. Lalu ada data-data, fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Jadi ini berbeda dengan cerita ya. Teks non-fiksi ini harus berdasarkan pengamatan dan fakta ya, hal yang sebenarnya. Nah, ini adalah teks non-fiksi. Nah, buatlah nih sebuah teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf. Lalu ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, pilih 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan harus pemakan tumbuhan dan 1 hewan lagi pemakan hewan lainnya. Nah, tuliskan nih ya tentang hewan tersebut, termasuk habitatnya, jenis makanannya, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Nah, gunakan hasil pengamatan ini, lalu kalian lengkapi pada tulisan kalian. Kalian bisa mencari informasinya melalui internet dan lain sebagainya. Nah, di sini Kak Citra beri contoh kegiatannya ya, laporan kegiatannya seperti ini. Misalnya Kak Citra pilih kelinci dan kucing. Nah, jenis makanan hewan itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Nah, hewan pemakan hewan lain itu memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Ini paragraf yang pertama. Lalu paragraf yang kedua, Kak Citra menjelaskan begini. Salah satu hewan pemakan tumbuhan adalah kelinci ya, ini kelinci. Nah, kelinci merupakan salah satu hewan yang sering diternak oleh manusia. Kelinci hidup di kandang buatan manusia. Sedangkan habitat kelinci liar biasanya di daerah padang rumput, hutan atau perbukitan yang dekat dengan sumber makanan. Kelinci termasuk hewan herbivora karena makanannya berupa dedaunan atau rerumputan. Nah, kelinci liar mendapatkan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Kelinci yang dipelihara sumber makanannya ya diperoleh dari pemilik hewannya. Lalu berikutnya Kak Citra menjelaskan tentang kucing nih ya. Contoh hewan pemakan hewan lainnya adalah kucing. Nah, kucing ini dipelihara manusia karena tingkahnya yang lucu. Habitat asli kucing adalah di kawasan sabana, hutan terbuka dan stepa. Nah, kucing ini termasuk hewan karnivora karena makanannya berupa hewan lainnya. Kucing liar mendapatkan makanan dari hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah tikus ya. Nah, kucing yang dipelihara sumber makanannya diperoleh dari pemilik hewannya. Nah, ini sudah terdiri dari 3 paragraf. Jadi kalian bisa jelaskan di masing-masing paragraf itu adalah hewan yang kalian pilih. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga
video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.